warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta anahnya, sehingga kita semua pada malam hari ini sama-sama bisa berkumpul, bisa muwajahah dan membahas satu materi kitab, yaitu Nasha'ihul Ibad. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantaran kita selalu membaca sholawat atas beliau, besok insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita sama-sama sebelum membaca kitab Nasha'ihul Ibad atau mengkajinya, kita mengirimkan doa untuk guru-guru kita, terutama Fatihah. Semoga menjadi lantaran wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dunia walidan salihah, barakatil Fatihah wa bimajiyatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya Allah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المكرمين, وخصوصا سعد بن قادر الجيلاني, وخصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الدين بن حجر العسقلاني وشيخ نووي البندلي وجميع الكرام من مدرسة القدسية ومما دار العلوم. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا رب. يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Wal maqalatul khamisatu qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah. Makalah yang kelima, ulang sedikit dari makalah yang kemarin. Telah berkata siapa Aliun, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau Sayyidina Ali itu khalifah yang keempat yang mendapatkan putri baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatina Fatimah. Punya anak yang terkenal dua, yaitu Hasan Husain. Putra Sayyidina Ali itu banyak, sebenarnya bukan cuma Hasan Husain, cuma yang dari jalur ibu Siti Fatimah itu Hasan dan Husain. Al-ilmu khairu mirathin. Al-ilmu ilmu pengetahuan, ilmu agama, khairu mirathin itu sebagus-bagusnya warisan. Warisan yang paling bagus itu ilmu. Kalau kita mewarisi anak harta bisa habis. Kita mewarisi anak pangkat, biasanya raja kan bisa itu nurunin anak raja jadi raja juga, yang biasanya anak pertama itu pun bisa runtuh. Tapi kalau diwarisi ilmu, wah, contohnya siapa yang diwarisi ilmu jadi mulia? Banyak. Salah satunya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bapaknya raja, namanya King Dawud, Raja Dawud. Tapi Raja Dawud tidak mewarisi kerajaannya, yang diwarisi adalah ilmu. Makanya suruh milih Nabi Sulaiman itu, mau milih tahta, harta, atau ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu, makanya dilepas sama Nabi Dawud. Udah, kalau kamu mau nyari ilmu, cari ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Ketika ilmu didapatkan, ternyata semuanya kena. Jadi raja, ya jadi hartawan, ya orang alim. Nah, itu Nabi Sulaiman, yang terkenal raja paling terkaya. Paling terkaya mungkin hingga saat ini belum ada yang bisa menandingi kekayaannya Nabi Sulaiman. Banyak ceritanya tentang Nabi Sulaiman, kekayaannya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala akrimul ulama, akrimu muliakanlah kalian, memuliakan siapa? Al ulama. Kalau ada ulama, orang yang ahli ilmu dimuliakan. Dimuliakan itu gimana? Dimuliakan itu kalau secara bahasa kita yang yang normal itu dihormati. Kenapa? Karena ilmunya. Makanya biasanya ulama itu, walaupun ulama kelas kampung, itu kalau sudah disuruh mimpin, mungkin mimpin tahlil, mimpin apa dah,
Nah, itu biasanya walaupun kelas-kelas kampung dimuliakannya Mas Sohibul Bait apa? Biasanya kalau satu orang dikasih berkat satu, yang mimpin dikasih itu namanya sebagian dari memuliakan. Sebagian yang memuliakan yang lain gimana memuliakan ulama? Ya kalau ketika ulama itu memberikan fatwa didengar, nah, itu namanya memuliakan, Pak. Jadi memuliakan itu enggak harus materi doang, enggak. Ketika nasihati didengar, nah, itu namanya salah satu memuliakan. Fa'innahum, sesungguhnya ulama warasatul anbiya, itu pewaris para nabi. Nah, itu ulama yang beneran itu, yang ilmunya kalau orang kiai kita bilang nyegoro, ilmunya itu luas banget. Kalau kita mah ilmunya ilmu ecek-ecek, cuman menyampaikan doang. Ya sekarang ini ulama yang bisa kita ambil banyak ilmunya, ya mau dipungkiri, mau cocok, mau kakak. Sekarang ini contohnya Gus Baha, UAS, wah, nah itu ilmunya luar biasa itu. Oh, tinggi mereka. Apalagi kalau tentang Quran, kalau Gus Baha kan umum, kalau UAS Ustadz Adi Hidayat baca di pojok ini halaman ini itu sampai pojok-pojoknya hafal ya, di barisan kesekian, itu luar biasa itu tidak semua orang bisa, tidak semua kiai bisa. Itu berarti daya ingatnya itu luar biasa, Pak. Nah kalau kita kan daya ingatnya luar biasa juga, cepat lupa gitu. Kalau mereka daya ingatnya luar biasa, ingatnya panjang. Kalau kita luar biasa, cepat hilangnya. Coba kalau nggak percaya bapak-bapak tuh, ya kita lah semua. Alam taro aja, Adam taro, nggak usah yang surat-surat panjang-panjang, waqi'ah, tabarok panjang itu. Alam taro aja, 2 bulan nggak diwirid. Udah 2 bulan didiemin aja, kita nggak pernah ngutak-atik itu. Insya Allah itu banyak yang salah. Oh, itu baru alam taro itu. Apalagi itu malam taro kan nggak ada yang nerecel, nggak ada yang apa namanya lempeng loh, suratnya lempeng. Apalagi sampean 3 bulan kuliah ayyuhal kafirun nggak dibaca-baca, belum, udah pokoknya dilupain aja itu. Oh, surat al kafirun, yakin itu nggak nyampe itu. Lakum dinukumnya nggak nyampe itu. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu muhabbatu, nggak ketemu itu. Kita sangin luar biasa bener. Kalau udah kelas-kelas kita itu harus sering diwirid. Irwan aja yang sering imamin kuliah bisa melenceng kok. Saya juga sama, alam taro itu, yang alam taro yang kedua itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, kan alam yaj'al, itu ngeblank, hilang Pak, hilang. Itu hasilnya alam apa ya? Padahal sering dibaca masih bisa lupa. Mungkin yang tukang adzan bisa lupa juga. Setelah asyhadu apalagi bisa kelas kita itu. Memang daya ingat kita itu enggak kayak mereka, orang-orang yang luar biasa tuh. Tapi makanya kelas-kelas kita itu harus sering ditakrir, sering diulang-ulang. Enggak apa-apa, sering diulang-ulang. Faman akramahum, barang siapa yang memuliakan ulama, kata baginda Rasul, faqad akramallaha wa rasulahu. Faqad akrama, maka sungguh memuliakan kepada ulama. Faqad akramallaha wa rasulahu, sungguh Allah memuliakannya. Kalau orang memuliakan ulama, Allah dan Rasulnya pun memuliakan orang yang memuliakan ulama. Makanya ini kadang jadi kebablasan doktrinnya, kadang nih akhirnya buat ndawir kan,
Nah, buat dawir itu minta-minta tuh nodong. Nih, aku mau maulidan, berani berapa? Sapi satu, kebo, gitu. Nah, itu namanya dawir, nodong sakarepe dhewe. Sekarang yang viral itu, yang buat dawir itu duriah Nabi, ngaku duriah Rasul. Enggak memuliakan duriah Rasul, kamu enggak ngasih itu kambing 15. Waduh, ya itu mah buat dawir. Itu yang jadi jadi disalah-salahin. Semestinya lempeng-lempeng aja disalah-salahin. Ini yang jadi permasalahan di situ. Coba kalau lempeng-lempeng aja udah sampein aja. Sampein aja, udah diterima monggo ilmu yang kita sampaikan. Kalau nggak mau diterima ya udah, itu aja, nggak usah urusan dunia, nggak usah dimasuk-masukkan lah. Gitu. Itu paling bagus. Rawahu Tabrani, telah meriwayatkan hadis ini Imam Tabrani. Wal adabu, dan adab, tata krama, etika, itu khairu hirfatin, sebagus-bagusnya pekerjaan, tingkah. Ay maksabin, yaitu tingkah, pekerjaan. Sebagus-bagusnya akhlak, sebagus-bagusnya tingkah laku kita ada di tata krama, ada di adab. Orang sepinter apapun, Pak, pinternya sampai sudul langit, saking luar biasa, tapi nggak punya sopan, nggak punya etika, hancur, Pak. Serius. Orang tuh nggak punya sopan. Ada ulama umpama nih, ada kiai gitu, terus lagi ngumpul-ngumpul gini gitu, tiba-tiba kentut aja, dut gitu ya, sengaja sambil cengar-cengir, besok orang nggak ngormati lagi. Ora sopan belas. Apalagi mohon maaf nih, kencing sambil berdiri dilihat jamaah. Kan ada tuh kloset itu kalau sekelas ustadz, sekelas kiai, usahain semaksimal mungkin jangan sampai kencing berdiri. Ketahuan kencing berdiri aja, udah muruahnya jatuh itu yang hal-hal seperti bener. Apalagi kencing sambil lari. Kencing berdiri aja seorang ulama. Kalau orang biasa orang masih maklum gitu. Tapi kalau sudah dianggap ajengan, sudah dianggap kiai, sudah dimuliakan dengan keilmuannya, itu sudah etika sedikit melencong aja runtuh. Benar. Makanya kalau kita sudah terjun di masyarakat, sudah dianggap ustadz, kalau di Jakartanya, kalau di kampung sudah dianggap kiai, itu harus benar-benar jaga muruah itu. Kenapa? Tingkah kita, sikap kita, adab kita itu jadi kiblat, jadi apa ya? Tolak ukur, iya. Allah, kiainya juga kentut sembarangan, gitu bener. Wah, kiainya juga kalau kenceng nggak sambil jalan-jalan, kacau itu. Itu jadi salah. Makan sambil berdiri aja, wah itu jadi tolak ukur. Kayaknya mangan pakai tangan kiri berdiri, itu bener, salah Pak. Itu perlu jaga muruah, itu penting. Takwa itu khairu zadin, sebagus-bagusnya bekal. Sebagus-bagusnya bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-Baqarah, tentang haji itu. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Kalau mau berangkat haji itu jangan polosan, maksudnya gitu loh. Ya tetap sangu, walaupun dekat orang Mekah, haji ke Mekah, tetap aja berbekal. Fa inna khairaz zadi, sebagus-bagusnya bekal yaitu takwa. Makanya sebagus-bagusnya bekal itu adalah takwa. Takwa itu apa? Sering diterangkan khotib, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu namanya takwa.
Sekarang kalau dibalik pertanyaannya, sudahkan kita ini bertakwa? Nah, ini yang susah. Jawabnya susah. Nah, kalau kiai saya ngajarin tuh, kalau kalian ditanya sudahkah kalian bertakwa, jawabannya sedang menuju takwa. Kenapa? Karena kita masih maksiat sedikit-sedikit jalan. Ibadah juga alhamdulillah banyak yang kelewat, yang sunat-sunat. Alhamdulillah yang wajib usaha kita jalanin. Yang sunat tidak semuanya, tapi sebagian sudah masuk qobliyah, ba'diyah kalau ada waktu, ya kan, paling tidak itu. Makanya usahain qobliyah, ba'diyah itu jangan sampai ketinggalan. Kecuali kita memang sampai masjid sudah komat atau dilihat, waduh 50 detik lagi, ngejarnya susah tuh. Saya kalau 1 menit masih pakai patas saya, Fatihahnya nggak ada koma. Dari bismillah sampai waladolin 1 napas. Wah, itu masih kekejar itu. Rukuknya diimkan, yaitu dengan membaca subhanallah, tak subhanallah, tak subhanallah. Itu baru kena itu. Itu kalau 1 menit. Nah, kalau 1 menit 22 menit aman itu. Kalau subuh itu paling aman itu Pak Kasno selesai adzan itu kita udah di masjid. Karena sholat sunat fajar itu yang dibaca yang paling bagus afdol itu setelah Fatihah baca al-insyirah. Apa itu? Alam nasroh. Rakaat pertama kita membaca alam nasroh setelah Fatihah. Rakaat kedua membaca surat al-fil. Setelah Fatihah kita membaca al-fil. Nah, itu masih panjang, apalagi waktunya agak panjang lagi, masih cukup itu setelah sholat 2 rakaat itu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah 100 kali. Nah, saya gimana saya kalau ngakalin, saya baca dulu dari rumah sambil jalan subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi sampai masjid itu kira-kira dapat 100 dikurangi 30, kurangnya pokoknya sekitar 30-an lah. Nah, habis sholat itu tinggal nambahin 30. Itu menurut riwayat itu salah satu fadilahnya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Nah, kalau ijazahnya Mbah Maimun Zubair, setelah sholat subuh, kita udah selesai wiridan nih, baca ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Nah, itu baca itu. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Baca berapa? 40 kali. Apal enggak, Pak? Apa lera? Ya hayyu ya qayyum. Jangan ya kayuku ya kayumu. Jangan. Kalau itu cepet hafal saya yakin tuh. Ya kayuku ya kayumu. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Ya hayyu wahai zat yang hidup. Ya qayyum wahai zat yang maha berdiri sendiri. Ya dzal jalali wal ikram wahai zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Amitna matikan kami ala dinil Islam atas agama Islam itu insya Allah kalau mati kalau wafat husnul khotimah. Dan Allah juga salah satu fadilahnya akan meluaskan rezeki yang halalan thayyiban mubarokan, yang halal bersih dan berkah. Diapalin tuh kalau bisa baca habis sholat subuh berapa? 40 kali. Itu mungkin kalau ngamalin sekali bisa. Nah, yang rutin itu yang susah. Wa taqwa khairu zadin lil akhirati
untuk akhirat. Jadi sebagus-bagusnya bekal di akhirat itu adalah takwa. Makanya Allah itu gini, saya kadang berpikir di dunia ini semua makhluknya, baik yang kafir maupun yang muslim, baik yang bajingan maupun yang solih, semuanya itu kalau berdoa itu diistijabah oleh Allah. Rata-rata loh, rata-rata nih. Doa itu diistijabah. Ya kadang istijabah itu jangan mesti ya Allah minta duit sekeranjang jebluk gitu, enggak. Diistijabah itu kadang ya dikasih kesehatan, badan keker bisa kerja gitu. Contohnya nih. Ini nih, kemarin ini tanggal 29 apa namanya? Tanggal 29. Imlek. Imlek itu orang Cina doa supaya hujan tuh. Loh kemarin-kemarin nggak hujan, aman-aman aja nggak hujan. Imlek doa hujan ya Allah tuh loh, maha rohmannya Allah tuh nggak peduli, kan dia makhluk aku. Mau doanya bagaimanapun, walaupun dia yang dituju bosopo, tapi tetap Allah itu mengijabah. Makanya jangan salah kalau sampai jangan ngiri. Orang itu nggak pernah sholat tergejul lancar banget ya. Karena sholat itu bukan untuk nyari rezeki, sholat itu bentuk pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah tujuan kita itu hidup itu ya ibadah aja. Bukan ibadah itu mendatangkan rezeki. Saya kalau sholat 5 waktu rezekinya mesti lancar. Enggak ada gitu. Itu fadilah aja. Cuman tugas kita itu tetap menjalankan ibadah. Makanya Allah, mohon maaf lu, dikira maling itu enggak doa Pak. Mau maling motor, curian motor, doa dia. Doa yakin dia. Tapi enggak tahu bentuk doanya gimana, tapi mesti ada moga-moga enggak ketahuan ini gitu. Bener. Itu doa juga Pak. Makanya kita lagi perang doa. Yang punya motor, ya Allah saya kunci ini, moga-moga nggak hilang. Malingnya, moga-moga bisa kebuka, nggak bunyi, nggak ada yang tahu. Weng, motor RW hilang. Kalah doa. Doa juga ya. Jangan dikira nggak doa Pak. Oh, doa. Tapi bentuk doanya gimana? Wallahu alam. Tapi doa juga. Artinya di dunia itu Allah mempunyai sifat Rahman. Sifat Rahman Allah itu disebar ke seluruh makhluk. Jadi bukan cuma yang mukmin doang, enggak. Yang mukmin, yang kafir, yang bajingan, super bajingan dikasih semua doa itu. Kena semua. Kena sifat Rahman Allah. Makanya kalau ada bajingan udah tengik lagi tapi kaya raya doanya mustajabah, itu karena sifat Rahman Allah. Nah, kalau di akhirat itu ada khusus namanya Ar-Rahim. War-Rahimu ablahu lil mu'minin. Kalau sifat Rahim Allah itu khusus untuk orang mukmin aja. Besok orang-orang non muslim, orang kafir itu nggak masuk itu Pak. Mau doa apa aja besok di akhirat tertolak. Udah disiksa. Ya Allah ampuni kami tobat. Ya Allah saya mau masuk Islam, tapi dia udah mati di akhirat. Orang kena udah. Kata Allah bodoh amat, dulu kan udah tak kasih di dunia dengan sifat Rahmanku. Kamu nggak ngerti. Sekarang yang berjalan di sini itu sifat Rahimku udah nggak kena. Mau doa sampai nangis darah nggak akan kena. Itu sifat Rahim Allah. Makanya dalam tafsir Jalalain kalau nggak salah, kalau sifat Rahman itu ablahu minar Rahim, lebih luas daripada Rahim. Tapi kalau sifat Rahim itu khususun lil mu'minin, khusus lil mu'minin fil akhirah. Di akhirat khusus bagi untuk orang-orang muslim. Nah, orang mukmin. Insya Allah kita besok dapat. Makanya orang yang beriman itu pasti masuk surga, kecuali ya pas mau mati kufur. Nah, ada banyak Pak, jangan dikira nggak ada. Dulu pernah kan saya ceritain, ada Barseso. Barseso itu ulama yang luar biasa alimnya. Ini di kitab Duratun Nasihin tuh. Mempunyai murid 60.000.
Saking mulianya Barseso, wali kewaliannya Barseso itu saking tingginya, malaikat itu sampai kagum, sampai kagum. Ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, oh, taatnya sama Allah luar biasa. Untuk dibandingkan makhluk yang lain itu kalah dah. Tapi tertulis di sana itu Barseso bisa kepleset dalam kekufuran. Lah waktu Nabi Muhammad belum diutus, itu iblis itu naik ke langit itu bebas. Sebelum Nabi Muhammad diutus itu iblis biasa naik turun langit itu. Makanya dukun-dukun zaman dulu hebat-hebat. Karena bisa nyuri, boleh dibilang nih kalau kita bisa nyuri wahyu Allah, bahasa kasarnya gitu. Naik turun bebas iblis. Jadi dia mendengar, malah malaikat bisik-bisik. Mungkin gitu, mungkin bisik-bisik nih. Barseso itu alim luar biasa, tapi kok ada celah untuk bisa kepleset. Lah iblis denger ini, dicarilah kelemahannya Barseso. Ternyata Barseso itu punya sifat iri kalau ada orang yang ibadahnya lebih getol. Umpama nih, saya itu sholat malam, umpama sekarang berapa ya, 20 rakaat umpama. Saya lihat orang yang sholatnya bisa lebih dari 20 rakaat akan saya kejar, saya harus bisa lebih tinggi lagi. Itu iri untuk mendekatkan diri pada semedi cakep. Si Barseso ini, si iblis ini pura-pura jadi kepengin daftar jadi muridnya Syekh Barseso. Dia datang ke masjid, Pak. Di masjidnya Barseso itu kalau ibadah enggak pindah-pindah. Maghrib di situ, Isya di situ, enggak keluar-keluar masjid. Istighfar, pokoknya luar biasa. Siangnya puasa full, enggak kemana-mana. Itu pertama kali Barseso cuma ngelirik doang. Ini siapa sih? Bagus. Dilihat berhari-hari itu ibadahnya semakin kenceng. Ini luar biasa. Kalah saya ini. Akhirnya ditanya ini, kamu tuh siapa? Oh, saya Fulan bin Fulan, rumahnya sini. Kamu kok ibadahnya bisa luar biasa begini? Gimana caranya? Enggak usah, saya tuh orang ahli maksiat, ahli dosa. Karena saya ini ahli dosa, Kiai, saya ini kepengen tobat. Kalau Kiai mah udahlah, boleh dibilang nggak punya dosa, ibadah gitu-gitu udah cukup Kiai. Kalau saya itu karena dosanya banyak, saya ibadahnya lebih kenceng, puasa saya lebih kenceng, qiyamul lail saya lebih kenceng, karena saya nyesel dengan dosa-dosa saya. Kiai Barseso tertantang nih. Kamu dosa apa? Udah semua dosa besar saya udah jalanin. Makanya saya nyesel. Kata Kiai Barseso, waduh, aku kepengin ibadah seperti kamu. Ini mulai kena nih pancingannya iblis nih. Aku kepengin ibadah kayak kamu tuh, bisa nangis khusyuk gitu. Apa bisa orang kan? Bisa sekali Kiai, tapi udah jangan dah Kiai, cukup aku aja. Karena aku yang orang yang paling menyesal, banyak dosa, udah cukup aku aja dah. Kiai nggak usah ikut-ikut. Kiai itu udah cukup, mungkin di mata malaikat itu udah amal Kiai bingung nyatetnya. Tapi aku kalah sama kamu. Kamu bisa sampai nangis itu nggak berhenti tobatnya. Aku kepengen kamu. Gimana caranya? Tapi susah Kiai, kalau Kiai ngikut-ngikut saya. Udah dah nggak apa-apa, yang paling ringan aja dosa. Dikasih nama Kiai sama iblis tuh. Ya, dulu saya tuh mabuk, zina, bunuh orang, ya ini yang paling ringan itu. Ya kalau Pak Kiai kalau mau berbuat dosa dulu baru tobat, yang bunuh orang. Enggak. Apa itu? Dosa gede itu. Aku kalau ketahuan masyarakat hancur aku, katanya. Ya kalau enggak bunuh ya zina. Kalau enggak bunuh ya zina. Apalagi itu? Enggak. Ya Kiai, ambil yang dosa yang paling ringan aja. Apa itu? Mabuk. Habis itu Kiai tobat, udah Kiai akan nyesel banget dengan perbuatan itu. Dipikir Kiai mau Barseso, iya kali ya, tuh minum kali, habis ngeliang, pulang, mandi, wudhu, sholat tobat, udah ngelakuin maksiat, bener.
Dipikir-pikir tuh, bener. Ya. Ya udah, aku kepingin itu, yang paling ringan itu. Di mana yang nggak ketuan orang sini, dia jangan dikapling dah. Wah, seorang mabuk dikapling. Ya, ada kiai rada jauh di sono nih, di Telaga Kauripan. Oh, kalau ini mama Telaga Kauripan lah jauh. Di sana ada tempat agak remang-remang tuh. Orang kapling nggak ada yang ke sana, aman. Bener aman, kamu jamin ya? Iya, saya jamin aman di sana. Saya kalau dulu mabuknya di sana nggak ada orang kapling ke sana. Gitu tuh. Oh bener tuh. Kiai Barseso tertantang. Akhirnya berangkat dia. Sama diantar iblis yang nyamar. Diantar. Di situ tempat remang-remang. Sampai situ ya kira-kira mungkin sekarang agak malaman Pak. Habis Isya gitu. Ragu dia. Oh enggak ya, namanya orang nggak pernah maksiat, minum kagak ya, alah ntar habis ini tobat, mabuk Pak, bener, mabuk tuh minum. Pas kebetulan yang jualan itu cantik, punya suami, tapi suami lagi keluar ya, triknya triknya setan itu. Minum dia, pas lagi ngefly ya, wah, melayang-layang, lihat yang jual itu, wah di mata dia sangat cantik, iblis masuk tuh godain nih, iblis yang beneran, tadinya iblis beneran masuk godain, cantik tuh kiai. Nafsunya timbul, akhirnya diperkosa. Tuh mabuk tuh, habis diperkosa, pas lagi indohoy, datang suaminya dikabarin mak iblis pinter tuh, datang ke suaminya, hei Pak, ngerti nggak kamu di sini? Itu istrimu lagi dikerjain. Pulang dia lihat istrinya dikerjain sama Barseso, langsung ambil parang. Ternyata pakai Barseso pinter silat. Wah, direbut itu goloknya, ditusuklah si suami penjual minuman. Nah, dapat berapa itu? 3. Tiga-tiganya dapat itu. Mabuk iya, merkosa iya, bunuh iya. Makanya mabuk itu min roksil kabair. Pangkalnya dari dosa besar. Walaupun dosa paling kecil di antara dosa besar, tapi dia kepalanya dosa besar itu mabuk gitu. Mending kalau mabuk janda ya. Ini mabuk beneran, roksul kabair tuh, kepalanya dosa besar. Habis itu zaman dulu kan kerajaan Pak, si iblis lapor ke kerajaan, ada kejadian pembunuhan, pemerkosaan dan mabuk. Digeretlah si Kiai Barseso ini oleh pasukan kerajaan, disalib. Hukumannya waktu zaman dulu bunuh, hukumannya harus matiin. Wah, disalib, datang itu iblis. Seneng dia iblis, berhasil godanya. Kata si iblis, ini aku gimana nih? Kata si Barseso, aku dipenteng gini, disalib gini, aku mau tobat gimana? Posisiku gini. Supaya aku bebas gimana? Kata iblisnya gini, saya ini sama Tuan Raja sangat dekat. Hubungan saya itu sangat dekat. Nanti kiai akan dibebaskan, cuman dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Pasti, tapi harus dilakukan. Pasti saya lakukan. Kamu harus bersujud kepadaku. Itu iblis tuh, kurang ajar tuh. Tuh Pak, kamu kalau sujud kepadaku, maka akan aku bilang sama raja supaya dibebaskan. Gimana saya bersujud? Posisi saya aja sedang disalib. Kepalanya ditegakkan, tangan dipenteng, enggak usah ribet, sujudnya pakai isaroh aja. Kiai Barseso ini isaroh, tek, malaikat Israel nyabut nyawa. Matinya apa? Su'ul khotimah. Allah tuh kalau mau bikin bener. Makanya jangan kita kepedean itu, makanya kita selalu berdoa, Allahumma apa? Ya Allah, matikan saya dalam keadaan
beriman. Nah, itu kalau pas sholat aku apal, berarti ini tiba-tiba lupa. Itu matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Oh, tuh, itu yang kita minta supaya apa? Supaya kita itu pas mati itu jangan sampai iman keluar. Oh, bahaya. Bisa jadi ya Allah itu maha mungkin untuk kita itu maha mungkin bisa Allah menjadikan, tapi kita selalu berdoa ya, selalu berdoa supaya kita ini semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa aslu taqwa ittiqa usyirki. Aslinya pangkalnya takwa, pokoknya takwa itu adalah ittiqa usyirki, mencegah dari syirik. Itu pangkalnya itu. Apa namanya? Pondasinya. Pondasinya takwa itu ya mencegah dari syirik. Summa ba'dahu ittiqaul ma'asi. Kemudian setelah bisa menjaga dari kesyirikan, menjaga dari maksiat. Kalau udah menjaga syirik, enggak mensekutukan Allah, jaga itu maksiat. Wasayyiati, dan beramal-amalan yang jelek, misuh, apalagi ngata-ngatain orang sembarangan. Tsumma ba'dahu ittiqa usyubuhat. Kalau jaga syirik bisa jalan, jaga maksiat dan perbuatan-perbuatan jelek bisa, kemudian naik kelas, menjaga dari subuhat, perkara-perkara yang meragukan. Nah, dijaga. Contohnya sesuatu yang ini halal apa enggak ya? Nah, gitu loh, itu namanya subuhat itu. Wah, kita nemu duit di jalan, halal apa enggak ya? Ayo sudah kita jauhin, jangan diambil. Oh enggak Pak, saya enggak pernah ngambil duit di jalan. Emang kenapa? Ah, cuman 1.000. 1.000 enggak mau ngambil. Pas segepok itu sayang. Itu termasuk subuhat. 1.000 enggak sayang, dilihat 1.000 enggak diambil. Oh ya enggak diambil wong 1.000. Pas lihat lembaran merah, bingung kan? Ambil. Saya termasuk orang yang nggak bisa nemu duit di jalan. Kalau nemu mesti sering hilang saya. Summa tada'u ba'dahul fudulati. Setelah itu meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan. Nah, kalau bisa meninggal subuhat yang berlebihan itu bisa tinggalin lah. Kita ini termasuk fudulat, termasuk fudolat, seneng berlebih-lebihan. Kadang makanan sering kebuang, mohon maaf nih, itu namanya berlebihan. Beli buah yang seharusnya 3 hari habis gitu cukup, kita belinya kebanyakan, nggak dibagi ke tetangga sampai di kulkas busuk. Belum baju kita, orang-orang dulu tuh bajunya nggak terlalu banyak Pak, kita baju di lemari ganti aja bingung, ya kan? Sarung, baju, fudulat itu. Sampai satu titik itu. Kada min Abi Ali Daqqa rahimahullah ta'ala. Keterangan ini dari Abi Ali Daqqa rahimahullah ta'ala. Demikianlah dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah-kisah yang kami sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita. Semoga kita semua selalu dijaga iman Islam kita sampai wafat, sampai mengiringi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.